Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka datang, yaitu penyanyi senior Kus Hendratmo meninggal dunia di usia ke-79 pada hari Selasa 7 September 2021. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh manajer Bonita, anak dari Kus Hendratmo. Betul Mbak, ayahnya Mbak Bonita atau Kus Hendratmo meninggal, kata Nia, manajer Bonita pada media online Selasa 7 September 2021. Nia pun mengungkap kemungkinan penyebab meninggalnya Kus Hendratmo. Kemungkinan meninggal karena jantung, beliau memang punya riwayat penyakit jantung, kata Nia. Sepanjang karir, semua sudah kenal pasti ya, Kus Hendratmo telah melahirkan sejumlah album studio, diantaranya Lambayan Bunga, Samsaro, Wanita-Wanita, Pop Batak Legendaris, dan My Love for You ya. Selain karir musik, Kus juga pernah dikenal sebagai pembawa acara. Sejumlah acara, baik di televisi maupun off-air, pernah ia perankan. Salah satu acara televisi yang melambungkan namanya adalah kuis Berpacu Dalam Melodi. Ini kuis terkenal banget, semuanya pernah ya di era segituan ya, itu pasti menjadi salah satu favorit ya tontonan saat itu, di mana peserta menebak judul lagu yang dilantunkan dalam acara. Kus meninggalkan 3 orang anak yang 2 diantaranya mengikuti karir Kus di industri musik. Mereka adalah Anda Perdana dan Bonita. Para pemirsa, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Dari berita-berita kematian semacam ini tentu kita bisa mengambil banyak hikmah. Hikmahnya adalah kematian tidak bisa diprediksi kapanpun. Kematian bisa datang secara tiba-tiba. Kematian adalah salah satu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu pentingnya untuk menyiapkan itu semua. Jangan sampai 1 detik pun kita tidak menyiapkan itu. Apa artinya? Kita mengisi setiap waktu kita itu dengan ibadah. Berzikir mungkin, dengan membaca Al-Quran. Ya, kalau misalnya ibadah apa saja yang bisa kita niatkan lillahi ta'ala, kerja kita niatkan lillahi ta'ala, maka nilainya, fungsinya adalah ibadah. Dalam setiap 24 jam kalau bisa kita niati lillahi ta'ala, maka bisa bernilai ibadah, fungsinya menjadi ibadah. Itu menjadi ibaratnya adalah sajadah panjang bagi kita untuk bisa menghamba dengan sebaik-baiknya dalam berbagai pekerjaan ya, dalam berbagai perilaku perbuatan. Nah, kalau seandainya yang sering luput adalah ketika kita mungkin melamun ya, ketika mengendarai motor, mobil ya, menunggu seseorang, itu mari kita gelorakan ya di dalam jiwa, di dalam diri, di dalam hati kita, itu ibadah-ibadah yang mungkin tidak kasat mata, yang tidak bisa didengar oleh orang lain, misalnya memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi SAW, istighfar, kalimat-kalimat thayyibah, mengulang hafalan Quran misalnya, atau membaca surat juz-juz amma, atau apa saja yang kemudian hati kita tidak kosong. Selalu kita baca, selalu kita gelorakan. Sebenarnya berita tentang kematian atau kematian itu sendiri adalah cukup menjadi nasihat untuk kita. Kenapa? Karena kita akan tahu bahwa tidak selamanya kita akan hidup. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini yang fana ini. Suatu saat kita akan kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan semua menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita betul-betul mempersiapkan bekal ya, apa saja yang sudah kita siapkan dalam mengarungi hidup ini selagi kita diberi kesempatan untuk hidup. Bisa jadi ya, kalau kita mengoptimalkan diri kita, penghambaan kita, ibadah kita ya. Ibadah ini jangan disempitkan ya, kita luaskan maknanya. Apa saja yang kita lakukan, kita niati lillahi ta'ala, maka nilainya adalah ibadah, fungsinya adalah ibadah. Kalau kita sudah bisa seperti itu, maka baik sekali. Setiap jam, setiap menit, setiap detik tentu akan bernilai ibadah dan pahalanya akan luar biasa. Membersihkan rumah ya, niati lillahi ta'ala untuk supaya agar seisi rumah menjadi nyaman, itu diniati lillahi ta'ala. Ikhlas itu adalah ibadah. Dan di satu sisi kita membantu orang lain ya,
terutama di saat pandemi sekarang para pemirsa. Ya, tentu ini adalah beberapa kawan-kawan atau teman-teman kita menghadapi hal yang susah, hal yang berat. Mari kita bantu bukan hanya dengan doa. Kalau doa boleh semampunya, tapi kalau misalnya ada materi ini penting sekali. Ini penting sekali, ya. Bahkan dalam Fatwa An-Nawazil yang dikeluarkan oleh Darul Ifta Al-Misriyah di tahun Juni 2020, ya, di bulan Juni 2020, Mufti Mesir saat ini yaitu Profesor Dr. Syekh Syauqi Alam menerbitkan sebuah buku yang Fatwa Nawazil, ya, tentang wabah corona COVID-19 itu. Beliau mengatakan boleh, ya, uang zakat itu untuk membantu, ya, saudara-saudara yang sedang kesulitan ekonomi, ya, dan beliau menganjurkan kepada orang-orang kaya untuk selalu berdiri bersama orang-orang yang membutuhkan, ya, karena ini situasi sangat susah. Mari kita saling tolong-menolong di era sekarang. Mudah-mudahan pandemi ini membawa banyak hikmah untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.